Tidak lama kemudian, aku muncul dari balik pintu, berdiri dengan pose yang menggoda. Tubuh rampingku yang putih dan mulus ini sengaja kubalut dengan lingerie model Flag Noir Sutra berwarna hitam transparan yang tembus pandang. Dalaman bra yang dipadukan dengan CD warna senada pun berhasil membuat Mas Pian terpukau. Lelaki itu segera bangkit dari posisi terungkupnya. Kulihat jakunnya naik turun menelan saliva berkali-kali. Mas Pian terperanjat tidak percaya, sekaligus terpesona melihat istrinya berpenampilan naughty. Aku berjalan berlenggak-lenggok bak model majalah pria dewasa. Hingga saat di tepi tempat tidur, aku merangkak mendekati Mas Pian yang masih duduk sembari menatapku. Napasnya kini tidak beraturan, gairahnya sudah memuncak dan menggelora. Dengan gerakan-gerakan nakal bak seorang aktris blue film, aku mulai menyentuh setiap bagian tubuh Mas Pian. Bibir tipis yang kupoles lipstik matte warna merah terang pun menjadi penyempurna keliaranku malam ini. Aku berdiri dengan kedua lututku, mendorong masuk wajah Mas Pian, tenggelam di dadaku. Aku memejam saat kedua tangan itu melepaskan pengait lingerie, lalu menyingkap dan menanggalkannya. Permainan yang liar dan panas pun dimulai. Malam ini aku memberinya hadiah atas segala cinta kasihnya yang tulus selama ini kepadaku. Ku banting baskom stainless ke meja karena kesal dan tidak tahan dengan kelakuan Devi yang ternyata sama dengan almarhumah adiknya, yaitu pemalas. Pagi-pagi buta, aku sudah dibuat naik darah akibat ulahnya yang tidak mau menggantikan popok sekali pakai ibu. Kak, bau sekali, tolaknya sembari menutup hidung dan mulutnya dengan telapak tangan. Namanya kotoran ya memang bau, Dev. Baru buang-buang air kecil, kamu sudah banyak ngeluh. Gimana bau buang air besar? Apa kamu mau muntah-muntah di tempat? Aku nggak biasa, Kak. Anak-anak aku aja yang ngurusin susternya. Kamu pikir aku biasa? Usia kamu dan aku lebih tua kamu, Dev. Ditambah yang sakit itu adalah ibumu. Harusnya kamu berbakti. Ini ladang pahala kamu, Dev. Belum 1 hari, kamu sudah kayak gini. Gimana kayak aku dan Mas Pian? Sudah hampir 1 bulan urus ibu. Tapi kan, aku gak mungkin bisa sering-sering kesini. Ada suami yang harus aku urus keperluannya. Oh, gitu ya. Sudah kalau gitu, kapan kamu pulang? Biar aku mengemasi barang-barang ibu. Biar ibu tinggal saja sama kamu. Kak Amel kok kayak gitu? Gak ikhlas urus ibu. Sampai-sampai tega ngusir aku juga ibu. Kuhempas kantung plastik hitam, pembungkus berisi popok kotor bekas pakai ibu ke bawah. Kudekati adik ipar yang tidak tahu diri dengan wajah tak suka. Apa kamu bilang? Ngusir katamu? Kutunjuk hidung dengan cuping agak lebar itu. Di saat bersamaan, datang Mas Pian dan segera menengahi. Ada apa ini? Suara kalian berdua terdengar sampai di halaman belakang. Tanyanya heran, memandangi aku dan Devi secara bergantian. Kak Amel mengusir aku dan ibu. Isak Devi lebay. Dek,
Tanya Mas Fian singkat. Mas percaya? Mas Fian bergeming, lalu berjalan ke dekatku. Kak Amel rawat ibu kok perhitungan, Mas? Benar-benar ya si congor bocor. Mulutnya asal bicara. Jelek-jelekan aku di depan suamiku sendiri. Kalau aku dirasa perhitungan, lalu kamu apa? Anak gak berbakti. Disuruh ganti popok bekas air kencing saja banyak alasan. Anak durhaka. Gak ingat dulu waktu kamu bayi, ibu yang bersihin buang air kecil dan besar kamu. Durhaka kenapa? Kan aku cuma bilang bau. Kan memang kenyataannya bau. Masa bau mau dibilang wangi? Ya, sambil gerak dong tangannya. Tarik popok lama, lalu seka bagian bawah tubuh ibu dengan lap basah, keringkan, dan taburi dengan bedak. Jangan dipakai ngebekap hidung dan mulut itu tangannya. Seruku panjang lebar. Saat Devi akan menimpali, secepatnya Mas Fian mencegahnya. Sudah. Ya sudah Mas, yang mau memperpanjang siapa? Perlu Mas tahu ya, selama si Devi ada di sini, ibu akan diurus sama dia. Sama-sama saja, Dek. Maaf Mas, bukan aku perhitungan sama orang tua. Tapi dari semenjak ibu sakit, tidak berdaya, si Devi kok cuek sekali. Ada saja alasannya, tiap disuruh datang ke sini. Giliran aku bilang Mas Fian nyuruh dia, dengan alasan bahas soal warisan yang ayah berikan pada ibu, baru dia muncul. Coba kalau aku nggak alasan kayak gitu, mustahil banget dia mau datang. Udah mau sebulan loh Mas. Seka air mata kekesalan. Lalu segera kubereskan barang-barang yang aku gunakan untuk mengganti popok ibu dan membawanya ke dapur. Meninggalkan Mas Fian bersama adiknya yang kurang ajar itu. Kupijat pelipis yang terasa berdenyut ini. Kusandarkan punggung, bahu, serta kepala di kursi makan. Sabar, Neng. Bik Nani datang untuk mengambil baskom stainless berisi handuk kecil dan air hangat. Anak stres. Empatku geram. Sudah, Neng. Takut kedengaran sama Mas Wildan. Tunjuknya ke kursi di teras halaman belakang. Biarinlah, Bi. Biar dia tahu bininya manusia macam apa. Jangan gitu ah. Mendingan yang Amel bantuin Bibi yuk. Kita bikin makanan untuk sarapan. Bibi kok kangen pizza goreng buatan yang Amel. Ajaknya sembari tersenyum. Aku yang sedari tadi cemberut langsung tersenyum mendengar permintaan kecilnya itu. Segera aku beranjak dan kemudian berjalan mengekor di belakang Bik Nani menuju area kompor. Kusiapkan semua bahan untuk membuat pizza goreng, camilan andalan yang disukai oleh Mas Fian. Di antaranya adalah tepung terigu protein tinggi, ragi instan, minyak sayur, margarin, gula, pasir, telur ayam, dan air hangat. Sedangkan untuk isiannya, kupilih daging asap, sosis ayam, jamur kancing, paprika, bawang bombay, saus tomat, saus sambal, dan mozzarella. Langkah awal ku campur lagi dengan gula pasir, minyak sayur, dan air hangat. Lalu ku aduk dan ku diamkan hingga berbusa. Setelah ragi aktif berbuih sempurna, segera ku tuang pada tepung terigu yang sudah ku campur dengan telur. Kemudian ku oldeni sampai kalis. Diamkan dengan cara ditutup dengan kain serbet bersih selama 45 menit. Sembari menunggu adonan kulit mengembang, segera ku tumis bawang bombay
daging asap, sosis ayam, jamur kancing, paprika yang sudah diiris oleh Bik Nani. Setelah harum, kutambahkan kaldu jamur secukupnya, lalu saus tomat dan saus tambal. Bi, icip, kurang apa? Kusodorkan sendok berisi sedikit isian untuk pizza ke dekat mulut Bik Nani. Peleh neng, mantul, kata Pak Bondan mah, maknyus, pujinya dengan sumringah. Aku tertawa kecil melihat mimiknya. Wanita berusia senja yang sudah kuanggap sebagai ibu itu selalu bisa membuat hatiku bahagia. Hubungan kami yang dekat tidak seperti ART dan majikan, tapi melainkan sudah seperti orang tua dan putrinya. Meski begitu, Bik Nani tetap menghormati dan menjunjung tinggi sopan santun. Api kompor segera kumatikan. Lalu kuambil talenan plastik berukuran lumayan besar dan kutaburi dengan tepung terigu di atasnya. Kubuka serbet penutup adonan kulit sempurna. Adonan mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Segera kuambil sebesar kepalan tanganku yang mungil atau sekitar 25 gram jika ditimbang. Kupipihkan adonan tersebut hingga menjadi lembaran dengan ketebalan cukup. Lalu kutempatkan pada cetakan pastel yang mulai kuisi dengan topping dan irisan mozzarella. Setelah adonan habis dicetak dan diisi, segera kupanggang selama 5 menit lamanya. Goreng deh, Bi. Siap, Neng. Bik Nani langsung menyiapkan wajan dan menuangkan minyak sayur secukupnya. Dan pizza goreng setengah matang pun berendam manja di sana hingga kuning keemasan. Bi, aku mandi dulu ya. Baik, Neng. Aku berbalik dan meninggalkan Bik Nani sendiri di dapur, berjalan menuju kamar. Saat melintas di depan kamar ibu, aku menoleh ke dalam. Tampak Mas Fian sedang memijat kaki ibu sembari terdiam. Sementara Devi sibuk dengan ponselnya. Benar-benar bikin gerah kelakuannya itu. Seandainya ini bukan weekend, sudah barang tentu dia akan jadi bulan-bulananku saat Mas Fian sudah berangkat ke kantornya. Mataku terbuka perlahan. Bibirku mengaduh karena rasa pusing hebat yang menyerang sesaat sebelum aku pingsan masih terasa. Semua yang aku lihat terasa melayang-layang. Tanganku mencengkeram sisi ranjang dengan erat karena takut terjatuh. Mas Fian beranjak menghampiriku. Ia menggenggam jemari ini. Mas, aku di mana? Di rumah sakit, sayang. Bukannya aku tadi sedang wisuda, Mas. Dek Amel pingsan. Ya Allah, aku pusing, Mas. Isaku. Mas Fian memelukku erat. Aku yang tidak tahan dengan sakit menyiksa pun menangis di dalam pelukannya. Tidak lama masuk Ayu dan Rika yang masih mengenakan kebaya. Mereka berdua menghampiri dan bertanya tentang keadaanku. Dek Amel pusing hebat, jawab Mas Fian mewakili aku. Sudah diperiksa dokter, Fian? Ayu bertanya penuh rasa khawatir. Sudah tensi sama perawat, dokter belum datang. Aku coba temui temanku dulu, supaya Amel segera diperiksa. Ayu berlalu tanpa menunggu jawaban dari aku atau Mas Fian. Tidak lama kemudian ia kembali bersama seorang dokter wanita berkerudung krem. Kita tunggu di luar, ajak Ayu pada Rika dan Mas Fian. Mas Fian membaringkan tubuhku, kemudian ia mengecup pening ini. Mas tunggu di luar ya sayang. Aku mengangguk dengan mata terpejam. Suasana menjadi hening. Hanya dokter tadi dan seorang perawat yang berada bersamaku saat ini.
Dokter memeriksa keadaanku, bertanya keluhan apa yang aku rasakan saat ini. Di tengah-tengah pemeriksaan, aku meminta kantung kresek. Perutku mual dan rasanya mau muntah. Sang perawat memegangi kresek. Aku mulai mengeluarkan isi perut yang tidak lain hanya berupa cairan kental berwarna kuning. Setelah rasa mual reda, aku kembali berbaring dalam posisi terlentang. Bu Amel, sering merasakan pusing, mual sampai muntah begini? Jarang-jarang datangnya, Dok, tapi intens hampir setiap hari. Dokter kemudian memeriksa kembali tekanan darah dan detak di nadi ini. Normal, katanya. Lalu pemeriksaan turun ke bagian perut. Ia memintaku membuka kancing kebaya dan pengait rok batik yang aku kenakan. Ibu, kapan haid terakhir? Sejenak aku terdiam, berpikir kapan aku mendapatkan haid terakhir. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, Dok. Tanggal berapa, Bu? Bisa ingat nggak? Kalau nggak salah, tanggal 18, Bu. Sang dokter menyuruh perawat untuk membantuku bangun. Kemudian ia mengambil sesuatu dari dalam lemari kaca, tepat di samping tabung gas oksigen. Bantu Bu Amel ke toilet, Sus. Perintahnya pada perawat, sembari memberikan pot urin bening berukuran kecil. Toilet? Untuk apa, Dok? Buang air kecil, untuk tes urin. Aku mengangguk, kemudian perlahan turun dan berjalan tanpa alas kaki. Urin yang tertampung di bawah perawat keluar dari ruangan. Sementara aku menunggu dengan kembali berbaring. 15 menit kemudian, si perawat kembali, membawa hasil tes dari urinku. Wajah cantik sang dokter berseri saat membaca hasil yang tertulis pada selembar kertas putih yang dibawa oleh perawat tadi. Sus, tolong panggil suami atau pihak keluarganya Ibu Amel. Baik, Dok. Sepeninggal perawat, aku bertanya tentang hasil tes kepada dokter. Bu Amel nggak sakit, katanya sembari tersenyum. Maksud dokter, Bu Amel akan menjadi seorang ibu. Saya? Iya, Bu Amel positif hamil. Selamat ya, Bu. Aku yang tidak menyangka pun menangis kabar bahagia itu. Bulir bening yang menyeruak keluar, langsung menganak sungai, karena Allah akhirnya menjawab doa-doa yang aku panjatkan selama ini. Dokter ramah itu serta-merta memelukku, turut bahagia atas kebahagiaan yang aku alami. Jaga kandungan Bu Amel. Pusing dan mual disertai muntah adalah gejala yang terjadi di fase trimester pertama kehamilan. Itu normal kok, Bu. Aku yang terisak pun mengangguk, kemudian melepaskan pelukan saat pintu terbuka. Mas Fian dan Ayu melangkah masuk. Mas, isaku merentangkan kedua tangan ke depan. Dengan cepat disambut hangat oleh Mas Fian. Mas Fian mencium puncak kepalaku berkali-kali. Kemudian ia bertanya tentang keadaanku kepada dokter. Ibu Amel tidak sakit, Pak. Kondisi Bu Amel sehat. Begitu juga dengan janin yang sedang dikandungnya. Tutur sang dokter. Janin? Tanya Ayu. Istri saya hamil, Dok. Iya, Pak. Bu Amel positif hamil. Dari hasil tes yang mengacu pada keterangan Bu Amel tentang terakhir waktu haid, usia kandungannya kini masuk usia 12 minggu. Aku mendongak. Melihat air muka Mas Fian berubah bias. Ia dan Ayu saling pandang.
Entah apa yang sedang dipikirkan, sehingga ia harus memandang diam mantan kekasihnya untuk beberapa saat. Reaksi di luar dugaan. Mas Fian melepaskan eratan tanganku di pinggangnya. Tidak mungkin, katanya. Suara pelan Mas Fian terasa menggelegar di telinga ini, berhasil membuat hatiku remuk redam, karena tidak ada sedikit pun rona bahagia yang terpancar di matanya. Kulihat sorot yang teduh itu berubah nyalang. Kenapa? Ada apa? Mengapa Mas Fian tidak bahagia dengan kabar baik ini? Dokter dan perawat yang bingung dengan reaksi Mas Fian pun bersitatap. Kemudian, mereka berdua berpamitan meninggalkan ruangan. Tinggallah aku bersama Mas Fian dan Ayu. Kami bergeming sehingga suasana pun menjadi hening. Mas Fian, kenapa? Tanyaku lirih. Dadaku mulai sesak menangkap kemarahan di rahangnya yang tiba-tiba mengeras. Bukankah kabar ini yang kita tunggu selama ini, Mas? Tapi kenapa saat berita ini datang, Mas Fian terkejut dan terlihat gak senang? Mustahil diambil hamil. Ucapnya pelan tapi penuh dengan penekanan. Mustahil kenapa? Mustahil. Serunya lagi sembari meremas rambutnya. Ada apa, Mas? Mas Fian diam membisu. Kemudian kualihkan pandangan kepada Ayu yang terlihat sama syoknya denganku. Yu, kamu jangan diam saja. Dengan wajah bingung, Ayu berjalan mendekat pada kami. Kemudian ia menyentuh pundak Mas Fian. Fian, mustahil diambil hamil, Yu. Teriak Mas Fian sembari berlalu pergi meninggalkanku dalam tangis pilu. Mas Fian tetap melangkah keluar. Tidak sedikit pun menghiraukan aku yang menjerit histeris, sembari memanggil-manggil namanya. Tenang Mel, aku akan susul Fian. Aku cari tahu ada apa dengannya. Aku mengangguk sembari terus menangis. Tak lama Rika masuk menghambur memelukku. Ada apa? Kenapa Mas Fian teriak? Mas Fian aneh, Rik. Katanya dia mustahil gue hamil. Maksud lo? Dokter bilang gue hamil. Tapi waktu Mas Fian dengar kabar itu, dia langsung menampik kenyataan itu. Dia marah dan terlihat kecewa. Tuturku dengan suara yang parau. Bukannya lo dan dia udah kepingin banget punya momongan? Kenapa? Gue juga gak tahu, Rik. Gue harus nyusulin Mas Fian, Rik. Gue harus ngomong sama dia. Sabar. Gue urus administrasi lo dulu ya. Sekalian tanya, apa lo udah boleh pulang sekarang juga? Cepatan ya, Rik. Iya, lo jangan kemana-mana. Nurut sama gue. Iya, Rik. Rika berlari cepat keluar dari ruangan. Aku yang sendiri dalam kebingungan pun kembali menangis. Tangisku kian tidak terkendali. Hatiku perih bagai tersayat pisau belati yang baru diasah. Rika mengantarku pulang. Ia membantuku berganti pakaian, lalu menyuapi dan meminumkan obat penguat kandungan dan vitamin dari dokter. Mas Fian, Rik. Rika menggeleng. Dia belum balik. Ada apa ini, Rik? Gue juga gak tahu. Ayu, coba lo hubungin Ayu. Dia tadi nyusulin Mas Fian. Kataku langsung diiyakan oleh Rika.
Beberapa kali Rika mencoba menghubungi Ayu, tapi tidak juga diangkatnya. Kontak Mas Fian lebih parah, tidak aktif semenjak pergi dari rumah sakit tadi. Nihil, si Ayu gak angkat telepon. Aku menangkap wajah ini dengan kedua tangan. Gue temenin lo sampai laki lo balik ya. Aku mengangguk, lalu kemudian memeluknya erat. Waktu petang beranjak malam, hingga menjelang larut, Mas Fian tidak juga pulang. Aku yang khawatir pun kembali menghubungi. Kontaknya masih tidak aktif. Rik, isaku. Sabar, gue nginep, gak apa-apa kok. Supaya lo ada temennya. Tuturnya tulus. Aku mengangguk dan kemudian mulai mengikuti anjuran Rika untuk tetap tenang demi calon buah hati yang berada di dalam rahimku. Lama-kelamaan aku pun terlelap dalam sedih. Beruntungnya Rika setia menemani. Jika tidak, mungkin aku akan frustrasi dan menangis semalaman. Azan subuh yang berkumandang di ponselku membuat mataku mengerjap. Kugunjang pelan bahu Rika. Mas Fian gak pulang, kataku lemas. Iya Mel, gue tidur jam 4 subuh, teleponan sama laki gue, tapi gak ada tanda-tanda laki lo balik. Ya Allah, isaku lagi. Sudah Mel, sabar. Mendingan sholat dulu, supaya hati lo tenang. Kuturuti saran dari Rika. Aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan berwudu. Usai sholat, aku mengadukan semua masalahku pada Allah yang Maha Mengetahui. Doa terhenti saat ponselku berdering. Aku beringsut mengambil benda pipi hitam di nakas tepat di belakangku. Sebuah panggilan masuk dari nomor ayah. Segera aku menjawabnya. Assalamualaikum, bapakku. Alhamdulillah, baik ya. Ayah, ibu, adik-adik sehat? Enggak ganggu kok ya. Aku baru selesai salat subuh. Ada apa ya? Apa, Mas Fian? Mendengar penuturan ayah, air mataku langsung tumpah ruah. Tangis tidak terelakkan. Semakin lama semakin menjadi. Rika yang baru keluar dari kamar mandi langsung berlari memburuku. Ada apa? Lo kenapa nangis? Aku mengangsur ponsel yang panggilannya masih tersambung. Sambil terbata-bata aku pun berkata, Ayah, Mas Fian, Rika. Kenapa ayah dan Mas Fian? Tubuh ini ambruk dalam pelukan Rika. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran penuh, saya mendengar Rika berteriak, memanggil nama, sembari menepuk-nepuk pipiku. Mel, Amel, Amel. Bersambung.